berikan kepada kita inilah menjadi nikmat yang betul-betul kita syukuri. Di antaranya menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Dan kita berharap kita senantiasa menjadi umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, ya Rabbal Alamin. Kita alhamdulillah sampai di maqalah yang ke-17, halaman ke-11, tepatnya 5 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Nawar bila syuri lailul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Kita masih tetap di nasihat ke-17, bunyinya wal maqalatus sabi'ata asyrata, nasihat yang ke-17. Ila dikatakan as'adun nasi man lahu qalbun alimun, paling bahagianya manusia yaitu orang yang memiliki hati yang alim. Bi anna wa ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana, karena sesungguhnya Allah akan bersama dia di tempat manapun dia berada. Yang nomor satu di antara dari orang yang paling baik dari seluruh manusia, qalbun alimun, hati yang alim, sudah kita sampaikan dan kita bahas di pertemuan yang lalu. Terus yang kedua, apa yang termasuk bagian daripada orang yang paling baik, ya, nas seluruhan, jadi seluruh manusia, ya, itu ada orang yang paling baik dari seluruh manusia. Yang pertama qalbun alim, yang kedua wabadalun sabirun, yang kedua adalah badan yang sabar, ala ta'ati, sabar atas ketaatan, wal marazi, dan kebaktian. Nah, yang nomor dua adalah sabar dalam ketaatan, kebaktian, artinya memiliki badan yang sabar. Badan yang sabar artinya seseorang yang bersifat sabar itu akan menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa, bahkan akan menduduki posisi sebagai manusia yang paling bahagia, mengalahkan bahagianya orang yang sehat, sekedar sehat, mengalahkan bahagianya orang yang kaya, sekedar kaya, mengalahkan bahagianya orang yang punya kedudukan jabatan, hanya sekedar kedudukan jabatan, bahkan mengalahkan bahagianya orang yang bahagia yang ada di muka bumi. Siapa dia? Yang kedua adalah badan yang sabar, memiliki kesabaran. Kita tahu jamaah dan khususnya kita semua yang ada di sini yang mendengarkan dimanapun berada, yang menyaksikan di channel YouTube, ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya ujian. Betul? Anak, Fadi, betul ya? Nah, betul. Ada kalanya seorang itu diuji dengan rasa sakit, ada juga seorang diuji dengan kesempitan rezeki, ada juga orang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ya. Terus juga kehilangan atau kesedihan apapun yang macam. Ada pula yang diuji dengan kesenangan, melimpahnya harta, ada diuji dengan kesehatan, diuji dengan kedudukan jabatan, ada. Jadi semua itu bentuk ujian. Jangan dikira ujian cuma rasanya pahit,
gelisah, sedih tidak, tapi kesenangan itu bagian daripada ujian. Makanya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Dia yang menciptakan mati dan hidup, yaitu Allah. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum, tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dari ayat ini Allah menyebutkan bahwa prestasi hidup itu yang berkaitan dengan ujian, yang mana kita dihidupkan, dimatikan, itu sebagai bentuk ujian dari Allah. Apa prestasi hidupnya itu? Yaitu orang yang paling baik amalnya, ahsan amal, ya, yang paling baik amal. Nah, baik amal itu seperti apa? Ya, yang pertama, kita beramal ikhlas karena Allah. Itulah salah satu amal yang terbaik, itu ya ikhlas hanya karena Allah, bukan karena yang lain, ya, bukan karena ini, karena itu dan seterusnya, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadirkan ujian untuk kita semua, untuk manusia. Tentu ada hikmah yang besar. Tidak mungkin Allah kemudian memberikan ujian yang namanya ujian itu umumnya dirasa gak enak, ya, dirasa menyedihkan, menggelisahkan dan seterusnya begitu. Tapi di balik semua itu ada hikmah yang besar. Ya, salah satunya Allah menguji keimanan seseorang yang melalui ujian. Siapakah mereka yang betul-betul iman atau hanya sekedar di lisan saja tapi tidak beriman secara zahir batin. Dalam Al-Kabut ayat 1-2 itu hasiban nasu yatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya berkata aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Kata Allah di ayat 2-nya, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, dan Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti akan mengetahui orang-orang yang dusta. Dengan ujian itulah sehingga Allah mengetahui sampai mana kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dengan ujian itu Allah hadirkan agar dosa-dosa kita diampuni Allah melalui ujian. Kita tahu bahwa diri ini banyak dosa, maka salah satu cara Allah menghapus dosa kita diantaranya dengan diberi ujian. Kan ada satu hadis Nabi, ya, tidaklah seorang yang beriman yang ditimpa kesedihan, terus kemudian gangguan, penyakit, bahkan duri yang menusuknya pun sekalipun, kecuali kecuali Allah mengampuni dosa-dosa dari ujian itu. Ya kafara biha min khotoyahu. Kecuali dengan adanya ujian itulah maka khotoyahu itu kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya itu kafarallahu biha min khotoyahu, dan begitu ya dari hadisnya. Ya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosa dia disebabkan adanya ujian itu. Jadi begitu banyak, ya. Belum lagi dengan adanya ujian itu sebagai bentuk Allah kasih sayang terhadap kita. Ya memang kalau kita respon dengan ilmu, maka bentuk ujian apapun itu akan terasa ada kenikmatan tersendiri. Maka sampai badan yang sabar itu masuk salah satu di antara orang yang paling bahagia. Wah, kok bisa ya gitu ya? Kok enggak orang yang bahagia
itu yang lain bahkan menduduki posisi yang kedua dari qalbun alim. Qalbun alim ini orang yang senantiasa memberi kebahagiaan di antara manusia, itu yang paling bahagia qalbun alim, itu luar biasa levelnya. Yang kedua itu badan yang sabar. Sabar, ada apa dari yang namanya sabar? Tentu sebelum kita bicara sabar, umumnya manusia itu ketika dilanda sebuah ujian itu banyak yang nggak sabar, ya banyak yang tidak sabar. Nah, maka kita harus mengerti dulu, paham dulu bahwa Allah memberi ujian itu apa? Apakah itu hanya sekedar kemudian Allah mendolimi kita? Enggak, ya. Allah menyiksa kita, tidak. Justru dibagi semua itulah sehingga kita bisa terhapus dosa-dosa kita, sehingga keimanan kita semakin meningkat, terus kemudian derajat kita pun akan terus meningkat. Ya, kita tahu kalau kita ingin naik kelas 2 harus melewati ujian dulu, UTS, UAS, ya. Begitu lulus naik kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, belum selesai ujiannya. Levelnya bahkan lebih tinggi lagi, UN dulu, UNBK dan seterusnya. Yang melalui ujian kita sehingga akan terus naik dan naik. Sehingga jadi lulus. Nah, anak-anakku jamaah sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita bicara tentang namanya ujian, ini menjadi hal yang sangat penting karena ujian itu tidak hanya sebatas kita sabar dari yang namanya ujian kesekian. Jadi para ulama itu menjelaskan ada 3 macam ujian. Yang pertama apa? Ujian yaitu yang dalam bentuk sabar, ya. Maksudnya sabar dalam menjalani ketaatan. Nah, badanun sabirun, badan yang sabar. Pertama yaitu dia sabar dalam ketaatan, ala taati wal marosi, sabar atas ketaatan. Karena kita hidup di dunia itu membawa tanggung jawab besar dari Allah yang namanya sebuah ketaatan. Ya, wa akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita telah bersaksi mulai dari kita masih dalam rahim ibu kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita, ya, bahwa kita itu sudah menyatakan untuk senantiasa setia untuk beribadah taat kepada Allah. Maka ini harus terus kita teguhkan dengan yang namanya kesabaran. Taat tanpa didasari sabar gak akan bisa taat. Contoh sederhana, kita sholat subuh berjamaah, tanpa sabar gak bisa kita datang ke masjid. Bagaimana kita mau datang ke masjid, posisi kita sedang tidur lelap, lagi enak-enaknya tidur, lagi capek-capeknya kita pulang kerja, bahkan mungkin ada yang pulang sampai malam, larut malam, benar-benar pegel, kesel ya, pegel ya, capek seterusnya. Terus lagi, kemudian belum lagi kita bangun harus ke kamar mandi dulu. Gak mungkin kita ke kamar mandi butuh, ya, bangun pun langsung ke kamar mandi. Masa kita bangun langsung ke masjid? Enggak. Kamar mandi dulu lah, kamar mandi kena air itu dingin, ya, dingin. Belum lagi dinginnya AC di kamar kita, ya, masya Allah. Nah itu kalau nggak sabar, nggak akan bisa kita terbangun. Contoh sederhana, apalagi tahajud misalnya, kalau kita nggak sabar untuk menahan diri, sabar itu kan menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari kemudian apa itu melakukan kemaksiatan, menahan diri untuk tidak malas beribadah. Ini menahan diri itu penting sekali. Tanpa adanya sabar seperti menuntut ilmu anak-anak santri dan kita semua, ya, termasuk yang membacakan dalam kitab ini niatnya untuk menuntut ilmu pula, ya. Kalau tanpa sabar gak bisa kita kemudian luangkan waktu untuk menuntut ilmu misalnya. Kalau kita gak sabar gak bisa apalagi menghafal Quran, ya. Menghafal Al-Quran itu setiap kali dihafal itu yang dirasa itu capek, gak hafal apalagi, bosan, ya. Terus kemudian banyak sekali dirasa. Kalau nggak sabar, wah, nggak akan bisa berhasil. Makanya salah satu syarat
untuk bisa sukses dalam menuntut ilmu, lan tanalul ilma illa bisittatin tukai wa khisn wastibari. Nomor 3 kan ada 6. Nomor 3 adalah wastibari, sabar. Sabar murojaah terus, sabar menghafal terus, sabar terus dalam waktu untuk senantiasa menghafal Al-Quran. Contoh menghafal Al-Quran. Contoh pula ketika kita hadir di sini, tanpa sabar bisa. Karena godaannya sangat besar. Godaan begini, godaan begitu, macam-macam sekali, ya, dan lain sebagainya. Apapun itu, dalam ketaatan tanpa sabar gak akan bisa kita laksanakan. Ya, misalnya sedekah. Kita kemudian kalau nggak sabar menahan diri, itu sifat kita itu kebanyakan manusia itu sayang, hemat, dan lain sebagainya. Salah satu yang memang umum pada diri kita. Tanpa ada sabar menahan diri untuk tetap kemudian keluarkan baik itu dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan harta, dengan apapun itu, tanpa sabar tidak akan bisa terrealisasi. Semua ketaatan harus diiringi dengan kesabaran. Makanya di sini adalah badan sabirun ala ta'at. Jadi ketaatan itu yang didasari dengan sabar itu nanti akan menghasilkan kebahagiaan yang besar. Akan menghasilkan kebahagiaan yang besar. Nah, terus kemudian yang kedua, sabar atas larangan-larangan Allah. Bagaimana kita harus sabar untuk menjauhi kemaksiatan, gitu ya. Nah, ya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Selain kita sabar menjauhi ketaatan, kita juga harus sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Lagi-lagi namanya manusia itu pasti godaannya untuk berbuat maksiat itu dari berbagai macam arah. Mata pun akan ada godaan kita maksiat, telinga, ya, hati apalagi, ya kan, mulut apalagi. Banyaknya manusia itu akal kota ibnu Adam lisan. Jadi banyaknya kesalahan dari anak Adam, dari manusia, dari lisan, tangan, kaki, semua berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Maka kalau tanpa sabar, gak akan bisa menahan kemaksiatan itu. Kenapa ada kemudian kita diri inilah ya, kemudian berkata-kata yang gak baik? Karena kita kurang sabar untuk menahan kata-kata ini, agar kata-kata ini bisa yang keluar itu senantiasa baik, mengandung hikmah, ya, mengandung manfaat, termasuk kayak itu ya, baca Al-Quran. Terus mata bagaimana menahan diri sabar untuk tidak melihat gambar-gambar yang gak elok dilihat, atau sesuatu yang dipandang yang gak elok, seterusnya. Telinga semuanya, kalau tanpa sabar gak akan bisa, bisa. Semua itu butuh kesabaran, gitu ya budaya, butuh kesabaran. Lagi-lagi tanpa sabar gak akan bisa kita lepas dari yang namanya godaan kemaksiatan. Kuncinya harus sabar. Ada juga kata ulama yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah, ya, takdir Allah. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah, baik itu yang baik, yang menyenangkan, sekalipun yang tidak menyenangkan, semua yang menghendaki menghadirkan adalah Allah. Itulah takdir Allah. Nah, bagaimana diri ini bisa sabar atas takdir Allah? Kita harus yakin bahwa semua yang dari Allah. Apabila kita betul-betul sabar atas takdir yang Allah berikan kepada kita, hasilnya pun kita akan merasakan bahagia. Karena apa? Karena ada kesabaran. Maka kalau kita betul-betul yakin tauhid kita ini kuat, iman kita kuat, semua yang terjadi di muka bumi atas izin Allah, dan semuanya kalau Allah yang menghendaki pasti itu akan terbaik dan baik buat diri kita, maka akan ada motivasi kita sabar dan sabar, ya. Sabar bermaksiat dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita sabar, yang mana itu menjadi satu kabar gembira ya bagi kita yang senantiasa sabar.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Nah, sambil lanjutin coba hafalin lanjutin nih. Walanabluwannakum bisyai'in. Nah, lanjutannya Iqbal wabasyir sabirin. Masya Allah, takbir Allah gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, sudah itu kata Allah itu ya, memberi ujian kepada kalian minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan, kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kekurangan harta, jiwa, wath thamarat, dan buah-buahan. Sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran, itu menjadi bagian daripada ujian yang Allah berikan dengan adanya ketakutan dalam hal apapun itu, kepanikan, ya, kegelisahan, termasuk tadi itu kekurangan harta, kekurangan jiwa, terus kemudian lain sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi, wabasyiris sabirin. Apa itu? Berilah kabar gembira ya bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu akan mendapatkan kegembiraan yang besar. Makanya diinfokan dalam ayat tersebut, berilah kabar gembira. Orang-orang sabar itu akan mendapatkan kegembiraan yang besar. Ya, wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang-orang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sabar dalam takdir. Qalu inna lillahi, aku ini kita, kami ya, sesungguhnya inna lillahi, kita itu semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semua juga kami akan kembali kepada Allah. Salah satu tanda bahwa orang sabar dengan takdir itu dengan hati yang tulus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi begitu ya. Baik itu yang merasa sebuah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, sekalipun kesedihan, kegelisahan, bagi orang yang sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ada itu hatinya tentram, damai, bahagia, karena di balik semua ujian itu pasti ada hikmah yang besar, yaitu kebahagiaan. Wa basyiris sabirin. Kalau kita bicara tentang sabar, semua manusia pasti akan diuji. Sekalipun para nabi, apalagi nabi-nabi ya, nabi dan rasul itu Allah berikan ujiannya levelnya bukan level kita. Levelnya level super dan super. Apalagi ada beberapa nabi yang masuk kategori predikat ulul azmi. Wah, ulul azmi ada berapa? 5. Ulul azmi Kafabi 5, Masya Allah ya. Ada 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi semua itu diuji semuanya Allah, semuanya. Coba Nabi, misalnya Nabi Yunus misalnya, diuji di dalam perut ikan selama 40 hari. Ya, 40 hari berasal di dasar laut, ada di dulumatin salah 38, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar laut, kegelapan di malam hari selama 40 hari. Ujiannya luar biasa. Belum lagi sebelum itu pasti ada ujian. Nabi Ayub misalnya diuji dengan kehilangan keluarga, kehilangan harta, terus diuji dengan sakit yang luar biasa. Nabi Musa, apalagi ya, yang selain dari ulul azmi lah ya, itu juga itu semuanya mendapatkan ujian yang luar biasa. Apalagi ulul azmi. Misalnya Nabi siapa yang pertama? Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu diberi gelar ulul azmi
ya, karena teguhnya hati dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah selama 950 tahun kurang lebih. Yang ikut jamaahnya hanya 80 kurang lebih selama 950 tahun itu. Coba kalau nggak sabar, belum lagi ada ancaman yang luar biasa, ya, sampai kemudian dilempari kotor lah, ya, dengan adanya kemudian akan hadir adabnya Allah kepada kaumnya, sehingga perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar, ya. Di situ kemudian ancaman dari orang-orang sektor luar biasa. Kalau nggak sabar nggak mungkin, ya, makanya dapat predikat ulul azmi. 950 tahun maka sebentar, dan akan 950 tahun, ya. Beberapa bulan aja luar biasa, setahun 2 tahun luar biasa lamanya. Yang akan begitu, ya, 50 tahun itu sudah lama luar biasa. 950 tahun, ya, yang ikut hanya 80 orang yang taat sama Nabi Nuh. Itu luar biasa sabarnya, penuh dengan tekanan, penuh dengan desakan dan yang sebagainya, ancaman dan luar biasa. Tapi tetap beliau berpegang teguh dan berteguh hati dan sabar luar biasa. Makanya dapat predikat ulul azmi. Ya, siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Wah, apalagi Nabi Ibrahim, ujiannya luar biasa. Dihadapi Raja Namrud, yang mana nanti akan dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar, ya, coba bayangkan, ya, dibakar badannya itu. Tapi bagi orang yang sabar pasti akan ditolong oleh Allah. Semua kisah-kisah nanti kalau kita sedikit sebutkan bagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, kok dapat predikat ulul azmi, itu semua pasti akan ada pertolongan dari Allah. Ya, mereka sabar, Nabi Nuh sabar ditolong oleh Allah. Nabi Ibrahim sabar sampai sifatnya api yang membakar, yang panas itu pun dibalik oleh Allah jadi ada. Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai apiku jadilah kamu adem, ya, bardan adem, tapi juga wassalam nyelamatin. Kalau adem aja nanti bisa beku nanti, ya. Tapi nyelamatin. Sifatnya api yang membara, yang panas itu pun Allah bisa tentukan jadi adem. Karena apa? Dibalik dengan kesabaran Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan Islam, dalam utusan tersebut tauhid kepada Allah. Sekalipun ancaman dibunuh pun Allah akan selalu ada. Maka salah satu inilah yang menjadikan orang paling bahagia muka bumi yaitu badan sobir, karena Allah selalu ada dalam hati. Innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bukankah kebahagiaan luar biasa ketika dalam keseharian kita, dalam segala waktu kita, segala aktivitas kita selalu dibarengi dengan Allah. Wah, luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Masya Allah. Nabi belum lagi ujian untuk nyembelih anak. Wah, ya coba. Oh, anak lagi. Anak suruh nyembelih. Ya, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah min sabirin falamma aslama wa tallahu lijabin wa nadainahu Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin inna hadza lahwal balaghul mubin. Ya, ketika keduanya sudah siap nyembelih dan siap disembelih, dipanggil lah, wahai Ibrahim, kau benar-benar membenarkan, kau sudah tarwiyah, benarkan mimpi itu. Inna hadza lawan balaghul mubin, ya, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Seorang ayah yang memang nalurinya sayang banget sama anaknya, anak kayak gimana pun seorang ayah pasti sayang, cinta, gak mau yang namanya kehilangan, pasti. Tapi ini justru hilangnya itu bukan untuk apa, tapi untuk disembelih. Apalagi jangan disembelih, dicubit aja saya, ya. Kadang dimarahin aja saya. Kalau memang anaknya baik, kalau memang salah ya diuruskan begitu. Naluri seorang orang tua itu pasti sayang anaknya. Tapi luar biasa nafsunya nyembelih. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang taat sama Allah, sekali
suruh nyembelih anak pun siap gitu. Siap. Karena didasari dengan sabar ya. Kalau tanpa sabar nggak mungkin. Jangankan nyembelih anak ya, jangankan begitu. Nyembelih anak kalau didasari dengan sabar itu menjadi suatu hal yang kecil bagi Nabi Ibrahim. Walaupun wafatainahu bidibhin, kami tebus anak itu dengan seekor serigala yang besar, sehingga jadilah syariat kita berkorban kan gitu ya. Nah itu merupakan ujian besar. Nah itulah kemudian jadilah Nabi Ibrahim AS dengan banyak ujian itu yang memberikan ulul azmilah yang beliau dapatkan predikat sebagai seorang yang punya kesabaran tentu yang luar biasa. Nabi Ibrahim. Nabi Musa sama juga yang dihadapi raja yang durhaka semua Allah. Bahkan gak tanggung-tanggung rajanya mengaku Tuhan. Yang dihadapi gak cuma sekedar raja, gak cuma sekedar dolim secara umum, secara biasa tidak, tapi dolim yang luar biasa, puncak kedoliman. Puncak kedoliman itu kalau sudah mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, udah begitu. Aku itu adalah Tuhanmu yang mulia. Nah, itu yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah raja yang sudah mengaku Tuhan. Bahkan selain mengaku Tuhan pun kedudukan ada di dalam raja itu, kekayaan, semuanya apa yang raja lakukan itu bisa. Itu yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu bukan main-main ujian dari Allah. Bukan hanya sekedar raja kemudian gak punya kedudukan, gak punya keinginan dan segala macam, enggak. Udah punya kedudukan, punya pangkat, punya prajurit, punya segalanya, punya luar biasa. Apalagi kurang lebih 450 tahun gak pernah sakit Fir'aun ya. Makanya sampai ngaku Tuhan itu karena merasa dirinya itu kuat, gak pernah sakit ya. Narobukumul a'la. Itu yang dihadapi oleh Nabi Musa. Dikejar, kemudian terperangkap di bibir laut. Ini gimana dia kan? Taruh jemaahnya bola subuh saya jalan turku bola kalah. Nah ini bagi orang sabar itu pasti akan ada solusi. Bola kalah ini namanya Robbi sayati. Karena kesabaran itulah namanya Robbi sayati. Dan luar biasanya orang kalau betul-betul keimanan buat sama Allah, hadirlah kesabaran yang luar biasa. Ketika orang disedar kita bakalan akan hancur, kita bakalan akan kesusul, akan tersiksa dan segala macam. Bagi orang iman yang kuat, kesabaran yang kuat, apa jawabnya? Kalah, nggak bakalan begitu. Ya, itu dikit, santai, nggak bakal. Aduh kita susah ngapal, nggak bakal berhasil ngapal 30 juz. Nggak bakal begitu saja. Apa? Inna ya Rabbi sayatin. Sesungguhnya Tuhan bersamaku pasti akan memberi petunjuk gitu. Nah dengan kesabaran itu betul Allah akan tolong. Maka betul inna wa ma'asobirin. Nah, gitu ya. Fauqaina ila Musa anidrib bi asraqal bahr. Dan pertolongan Allah di luar alam, di luar alam manusia. Pertolongan Allah itu pokoknya nggak sampai dan nggak bisa dinamakan oleh manusia. Masa pertolongan yang luar biasa apa coba? Lautan bisa jadi jalan, spontan, enggak dulu kan mana ada lautan kedua tiba-tiba terpecah. Kalau lautan buatan sih bisa, mungkin di bawah pasang mesin apa kira-kira kayak di kolam renang mungkin ya kalau ada ya gitu ya. Tapi ini enggak mau beneran laut yang dalam yang luas luar biasa, tapi bisa terbelah. Nah itu solusi yang Allah berikan itu di luar nalar. Tentunya kalau kita punya keimanan kuat, kesabaran yang luar biasa, dengan santainya inna ma'ya bisa ya begitu ya pasti Allah akan ada pertolongan. Dari kalau kita lihat perjalanan para nabi-nabi, ujian begini begitu ujungnya pasti akan ada pertolongan. Ya Nabi Musa, Nabi Muhammad coba lihat ujiannya luar biasa. Nabi Muhammad ya ujiannya luar biasa. Sampai kemudian dihina, disiksa, dilemparin batu di Taif saat itu ya. Kemudian sampai berdarah-darah, dan intimidasi sampai suruh diperintahkan hijrah sama Allah, mau dibunuh segala macam.
ketika mau hijrah pun ya di rumah beliau itu sudah dikepung oleh kafir Quraisy. Pemuda-pemuda kabilah semuanya dikirimkan untuk kemudian membunuh Nabi, ya, mengepung rumah beliau. Tapi anehnya di luar lagi, di luar manusia, kok bisa semua tertidur itu? Wah, namanya orang penjaga membunuh kan pasti panik. Yang angkat tidur, Nabi tak bakal bisa ngatur enggak. Sampai kemudian dikasih hadiah apa tuh? Kalau kita kaji di tabul asalnya, kasih hadiah apa Bil? 100 juta. Sampai bisa membunuh, bisa nemuin Muhammad, hadiah 100 juta. Cari pemuda-pemuda hebat. Wah, 100 juta sampai nggak mau. Pasti kalau mau gitu kan panik. Belum dia, ya wah. Ya. Tapi ini malah lelap semua. Nah, lelap kantuk itu dalam kondisi santai, relax, nggak ada masalah. Kadang ada masalah panik, nggak ada masalah relax. Apalagi udah kenyang, apalagi macam-macam. Itu baru bisa tidur. Oh ini kan enggak. Kalau yang tidur 1-2 orang oke lah masuk akal. Ini enggak, semuanya tertidur. Nah, ini kan aneh. Tapi bagi orang nggak ada yang aneh. Bagi orang yang sabar pasti ada solusi. Dan perlu digarisbawahi. Maka antum kalau sabar menghafal Quran, hafal sabar, pasti akan ada solusi. Solusi ya pastinya kamu ya usri yusra ibadah nasra kata sudra wa wadana akan surga lagi angkau gerak wa rafa'na lagi itu fa inna ma'al usri yusra. Ibaratnya lagi ya inna ma'al usri yusra. Dua ayat yang menggambarkan bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini harus tambah keimanan kita semua ya. Khususnya tuh kita teman-teman menghafal Al-Quran itu memang butuh kesabaran yang luar biasa. Dan Nabi Muhammad luar biasa, sabarnya luar biasa. Main disiksa, dihina, diantus segala macam. Beliau kalau nggak sabar sampai ditawar oleh malaikat kan, Muhammad, kau minta ke Allah gunung ini dilulantarkan untuk hancurkan mereka, sangat bisa. Minta ke Allah. Apa coba jawab? Jangan. Aku berharap nanti keturunan dari mereka beriman kepada Allah. Luar biasa sabarnya. Kalau nggak sabar, iya cepet-cepet ya. Mereka cepet-cepet udah lulang kalau udah besar. Udah beriman sabar-sabar, mereka kata udah hancur habisin aja. Loh, itu dorongan malaikat loh. Tapi Nabi Muhammad tidak. Makanya masuk predikat ulul azm. Kita ternyata betul. Akhirnya syiar Islam, syiar orang beriman kepada Allah sampai kemudian kita ini. Ya predikatnya ulul azm, tapi pada akhirnya ada solusi. Ya, pada akhirnya ada solusi. Nah, itu salah satu gambaran ya bahwa nabi-nabi terdahulu itu ujiannya luar biasa. Ya, ujiannya luar biasa dan mereka sabar ketika kemudian bisa menduduki posisi yang sabar ini, sehingga betul di sini disampaikan ya bahwa as'adun nasi, orang yang paling baik, bahkan yang paling baik dari manusia, paling bahagia. As'ad itu orang yang paling bahagia, ya, paling bahagia yaitu yang kedua badan yang sabar. Kenapa? Dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam seluruh tubuhnya dia akan selalu bersama Allah. Dia akan selalu bersama Allah. Apalagi kabar gembiranya wa basyiris sabirin, harus sabar dan sabar. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Pada intinya belum ada kesimpulan kita yang mendengarkan khususnya anak santri ya. Kalau kita ingin merasakan kebahagiaan luar biasa, maka biasakanlah diri ini dengan sabar. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar atas takdir yang Allah berikan. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang kemudian taat sama Allah, apapun yang Allah berikan kepada dirinya, dia akan selalu senang, akan selalu ridho, akan bahkan selalu bahagia dengan apa yang sudah Allah tentukan kepadanya. Di antaranya misalnya kasih sehat, bahagia, ya, sehat kan itu menakjubkan urusan seorang yang beriman. Semua perkara baik bagi dia. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya, atau syukur. Jika dia diberi musibah,
dia sabar, itu pun baik baginya. Tuh, senang, bersyukur, baik. Musibah, sabar, baik. Itu urusan orang beriman yang gak bisa dirasakan oleh semuanya. Hanya orang yang berimanlah yang bisa merasakan kebahagiaan ini. Siapa yang gak bahagia ketika senang, bersyukur. Karena banyak orang senang gak bersyukur. Apalagi yang satu ini, ketika dilanda musibah, ujian, dia bersabar. Karena gak semua orang bisa sabar atas ujian. Kalau orang yang bisa syukur, bisa sabar, itulah kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah kasih untuk bisa istiqomah. Dan tentu untuk bekal kita untuk bisa meraih ridhonya Allah. Dan kita berharap suatu saat nanti apapun dan kita minta Allah ketika kita diwafatkan, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.